Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita melanjutkan kajian doa iftitah. Kemarin kita telah membahas salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Wasalli bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca seperti yang melanjutnya, yaitu wasalli ala a'immatil muslimin Ali ibn al-Husain wa Muhammad ibn Ali wa Ja'far ibn Muhammad wa Musa ibn Ja'far wa Ali ibn Musa wa Muhammad ibn Ali wa Ali ibn Muhammad wal Husain ibn Ali wal khalafil hadi al mahdi hujajika ala ibadik wa umanaika fi biladik salatan katsiratan daimah. Di dalam salawat ini kemarin kita telah membahas tentang makna salawat dan fungsi salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita juga sudah menjelaskan bagaimana membangun hubungan kita melalui salawat ini kepada Rasulullah, kepada Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan wal Husain dan selanjutnya. Kemudian di dalam salawat ini yaitu memberikan salawat kepada para pemimpin muslimin. Apa yang dimaksudkan para pemimpin muslimin ini? Disebutkan wasalli ala a'immatil muslimin, dan sampaikan salawat kepada para imam-imam muslimin. Kemudian disebutkan imam yang dimaksudkan di sini adalah Al-Imam Ali bin Al-Husain, dari putranya Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dijelaskan, ada tamu. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa para imam al-ma'sumin adalah hujajullah, maka putra-putra daripada Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam hingga 12 imam semuanya juga adalah hujjah-hujjahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika di dalam doa ini disebutkan wasalli ala a'immatil muslimin, sampaikan salawat kepada para imam al-muslimin, yang dimaksudkan adalah hujjah-hujjahnya Allah. Mereka adalah keturunan al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, yang disebut sebagai hujjahnya Allah, yang juga sebagai umana illah. Artinya apa? Umana itu yang menjaga, yang bukan yang menjaga negaranya atau bumi ini. Sekiranya bukan karena keberadaan hujjah-hujjah Allah, maka tidak akan pernah ada alam semesta ini. Atau maksud saya, sekiranya tidak ada hujjah-hujjah Allah di setiap zaman, maka alam ini pasti tidak digulung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan? Ada sebuah riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, disebutkan bahwa ad-dunya la yahlud dunya wa la tahlud dunya fi hadhil ummah, ya, min qa'imatin bil hujjah. Atau di dalam riwayat disebutkan bahwa dunia ini tidak akan pernah kosong daripada adanya seorang hujjah, mulai dari Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya, kalau sekiranya tidak ada hujjahnya Allah, maka bumi ini akan hilang. Orang tidak akan disembah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi itu kan ada masanya. Nabi-Nabi itu ada masanya. Nabi Adam, setelah Nabi Adam siapa? Harus ada orang-orang
setelah Nabi Adam yang kemudian menjadi hujahnya Allah, baik itu nabi atau bukan seorang nabi. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran Islam yang paling sempurna, karena menyempurnakan dari semua ajaran sebelumnya, mulai dari Adam. Seakan Islam itu diturunkan bertahap disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, situasi, sampai kemudian kepada Nabi Muhammad, sehingga umatnya Nabi Muhammad disebut sebagai khairu ummah. Kenapa? Karena bisa jadi karena faktor kemampuan pemahaman itu sudah lebih tinggi daripada orang-orang sebelumnya, sehingga ajaran Nabi Muhammad merupakan ajaran Islam yang paling sempurna dari seluruh ajaran yang sudah ada sebelumnya. Jadi menyempurnakan, melengkapi dari semua ajaran yang dibawa oleh para nabi. Tapi nabi ini meninggal, nabi ini tidak pernah abadi. Nabi Muhammad saksinya, buktinya kita menyaksikan beliau adalah meninggal dunia. Di dalam pasca wafatnya Nabi perlu ada namanya hujjah. Hujjah yang membimbing umat manusia di setiap saat, di setiap zaman. Loh, tapi kan sudah ada Al-Quran. Betul, Al-Quran sudah ada, sunnah Nabi sudah ada. Tapi yang mengarahkan, memahamkan tentang Quran siapa? Sunnah Nabi siapa? Buktinya setiap ulama berbeda-beda dalam menafsirkan Al-Quran. Ini harus ada hujjah, baik itu hujjah yang nyata ataupun yang tidak nyata. Nyata dalam pengertian dia bersama dengan masyarakat atau tidak, yang dia berada dalam pengasingan dikarenakan dia diancam dan lain sebagainya, karena dia dibunuh dan lain sebagainya. Ini harus ada hujjah. Inilah yang dinamakan dengan hujjah. Apakah keyakinan, pemahaman bahwasanya keberadaan hujjah ini hanya orang Syiah saja? Tidak. Jadi sekali lagi kita ingatkan bahwa orang yang meyakini bahwa dunia ini tidak lepas daripada hujjah-hujjahnya Allah tidak hanya diyakini oleh orang Syiah saja. Saya ingin membawakan satu buku. Kebetulan ini adalah Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin cetakan Al-Haramain. Karena saya tidak punya uang, jadi saya beli yang cetakan produk lokal. Di samping itu juga kita harus cinta produk lokal. Ini produk lokal Al-Haramain dari Surabaya. Nah, saya ingin membacakan sebuah hadis terkait hal tersebut yang menggambarkan bahwa memang dunia ini tidak akan pernah lepas daripada hujahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini di Ihya Ulumuddin halaman 71 bab yang ke-6 terkait fi afatil ilmi wa bayani alamati ulama'il akhirah wa ulama'is su'. Itu halaman 71. Bagi yang punya kitab bisa merujuk. Itu di dalam disebutkan di sini. Dia bilang qala Aliun radhiyallahu anhu fi haditsin tawil. Kata Imam Ghazali, Ali bin Abi Thalib itu radhiyallahu anhu berkata di dalam sebuah hadis yang sangat panjang. Saya akan bacakan hadisnya sebagian saja yang tempat di mana yang menjadi syahid, menjadi bukti bahwa ucapan bahwa dunia tanpa hujjah itu tidak mungkin. Itu disebutkan dalam hadis yang panjang itu disebutkan al-qulubu au ayatun wa khairuha au aha lil khairi wan nasu salasatun alimun rabbaniyun wa muta'allimun ala sabilin najati wa hamajin ru'ain adba' kulli na'ikin yamiluna ma'a kulli rihin lam yastadhi'u binuril ilmi walam yalji'u ila ruknin wathiqin al-ilmu khairum minal mal, dan seterusnya. Panjang lebar ini diceritakan tentang saya tidak akan menjelaskan itu, tapi yang saya akan carikan ya. Kemudian ini Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengatakan Allahumma hakadha yamutul ilmu idza mata ma hamiluhu. Kemudian thumma la tahlul ardu. Thumma la tahlul ardu min qa'imin lillahi bihujjah.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Ghazali. Hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia bilang, "Tsumma la tahlul ardu min qa'imin lillahi bihujjatin imma zahirun maksyufun wa imma khaifun maghurun likai la tubtilu hujjajallahi ta'ala wa bayyinatihi wa kam wa aina ulaika humul aqalluna adadan al-a'dhamuna qadran a'yunuhum mafqudatun wa amsaluhum fil qulubi mawjudatun yahfadullahu ta'ala bihim hujajahu," dan seterusnya. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam menangis. Dia bilang, "Wa syauka ila ru'yatihim, wa syauka ila ru'yatihim." Ini ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib. Pertama, bahwa riwayat ini bukan hanya Imam Ghazali saja. Saya punya catatan ini banyak ya. Misalnya Ibnu Arabi dalam tafsirnya itu juga dia mengatakan la yahlu zamanun an kamilen. Artinya dunia ini tidak mungkin tanpa hujjah. Tidak mungkin kosong tanpa hujjah, itu tidak ada. Al-Asqalani, kemudian Al-Iskafi, Ibnu Qutaibah, Ad-Dainuri dan lain sebagainya. Kemudian Ibnu Hajar, bahkan ya di syarah Bukhari itu namanya Fathul Bari. Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari ketika dia menceritakan tentang sholatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam di belakangnya Shahibul Asri wal Zaman, itu disebutkan bahwa Isa alaihissalatu wassalam shalla khalfa rajulin min hadhil ummah ma'a kaunihi fi akhiriz zaman wa qurbi qiyamatis sa'ah atau qiyamis sa'ah. Dilalah, kata si Ibnu Hajar, dilalatun lis-sahihi minal aqwali annal arda la tahlu min qa'imin lillahi bihujjah. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, Sahih Bukhari, setelah dia menjelaskan tentang bahwa nanti di akhir zaman itu ada namanya Nabi Isa turun ke bumi, salat di belakangnya Imamul Mahdi, padahal seorang nabi. Imam Nabi Isa itu kan nabi, Imam Mahdi bukan. Tapi ternyata Imam Nabi Isa salatnya di belakang Imamul Mahdi. Nabi Isa salat di belakangnya Imam Mahdi alaihi salatu wassalam. Apa komentarnya? Dia bilang ini menunjukkan bahwa itu adalah membuktikan pandangan kebenaran bahwa annal arda la tahlu min qa'imin lillahi bihujjah, bahwa di bumi ini tidak pernah ada kosong daripada orang yang menjadi hujahnya Allah, berdiri al-qa'im lillah, yang berbuat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa kok kemudian Nabi Isa itu sholatnya di belakang Imam Mahdi? Karena yang jadi imam saat itu, yang menjadi pemimpin saat itu, yang menjadi nabi adalah Muhammad Rasulullah. Dan yang menjadi wakilnya Imam Rasulullah siapa? Bukan lagi Isa, tapi Imamul Mahdi. Dialah naibnya Imam Rasulullah, dialah kelanjutannya Rasulullah, dialah adalah wasinya Rasulullah, dan dia adalah wazirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ini hadis mutawatir. Seluruh ulama kaum muslimin nyepakati. Saya tidak ingin membahas. Kenapa saya bawa kitab-kitab semacam ini? Saya sebenarnya hanya ingin membuktikan ada dalam kaidah fiqhiyah, kaidah usuliyah itu di dalam madhab al-bait, kata Imam Ridho, alzimuhum bima alzamu bihi anfusahum. Saya bawakan kitab-kitab ini yang bukan dari Syiah karena memang sengaja ingin membuktikan ada kaidah itu tadi, alzimuhum, gunakanlah apa yang mereka gunakan untuk membenarkan keyakinan mereka. Kami pun wujudul hujjah menjadi sesuatu yang jelas. Ini satu. Itulah di dalam riwayat, di dalam hadis misalnya Rasulullah mengatakan, banyak itu riwayat-riwayat dari seluruh Ahlussunnah wal Jamaah juga mengatakan wabihim tunsarun, wabihim tumtarun, wabihim turzakun. Karena mereka lah kalian dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka lah kalian diturunkan hujan oleh Allah taala.
karena mereka lah kalian diberi rizki sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihim, kepada siapa? Bukan saja kepada anbiya, tapi kepada hujjah-hujjahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, alasan pertama. Yang kedua, sekiranya tidak ada hujjahnya Allah di muka bumi ini setelah kenabian, mulai dari Adam alaihissalatu wassalam, antara Nabi Adam dengan Nabi yang lainnya jaraknya sangat panjang, antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa dan lain sebagainya jaraknya panjang, kemudian Nabi Isa dan Muhammad Rasulullah jaraknya juga sangat panjang. Terus kapan? Terus apa yang akan menjelaskan agama Allah Ta'ala kalau tidak ada yang namanya hujjah, wakil-wakil Nabi yang dia ima dia sebagai Nabi atau dia sebagai bukan sebagai seorang Nabi. Harus ada yang mengikutinya, harus menyambung menjadi hujjah. Fungsinya apa? Dikatakan laulal hujjah, maka tidak pernah ada dikenal antara batil dan kebenaran, antara halal dan haram. Kalau kita mengandalkan misalnya, misalnya di zaman Nabi, pasca Nabi kan sudah ada Quran, ada hadis. Terus kapan sampai kiamat ini? Berapa juta tahun lagi kita? Tidak ngerti. Selama pasca kenabian sampai kepada zaman akhirat nanti, siapa yang akan bertanggung jawab untuk menjaga syariatnya Allah Ta'ala? Pandangan Syiah mengatakan bahwa hujjah-hujjah Allah itu adalah 12, yaitu hujjah-hujjah Allah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pandangan madhab Ahlul Bait, pandangan Syiah, hujjah-hujjah Allah Ta'ala yang menjelaskan, berfungsi menjelaskan antara benar dan batil, menjelaskan halal dan haram adalah berjumlah 12 orang. Siapa itu? Ini yang menjadi tempat berbeda. Kalau tadi kita sepakat bahwa memang harus ada hujjah, Sunni Syiah sepakat bahwa ada hujjah di muka bumi ini. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah bahwa kita Syiah mengatakan ada 12 dan ditentukan orangnya, sementara di dalam madhab selain Syiah mereka masih meraba-raba, jumlahnya tidak ditentukan. Ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud itu adalah ulama ya tidak jelas ulamanya seperti apa. Para ahli tarekah, tasawuf, mereka mengatakan ini adalah ahli tasawuf. Mereka adalah badal. Mereka adalah mursyid. Mursyid itulah sebagai hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mereka, itu keyakinan mereka. Tapi kita juga punya keyakinan yang beda. Artinya kita sudah jelas bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga tetap supaya syariatnya tidak dirubah-rubah mulai dari dulu sampai kapanpun, kan itu adalah tujuan daripada Islam yang diturunkan ini. Maka harus ada yang namanya hujjah. Pertama, sebagai perantara turunnya berkah Allah Ta'ala. Yang kedua, tanpa adanya hujjah, maka berarti kebenaran dan kebatilan tidak akan pernah diketahui. Halal dan haram tidak pernah diketahui. Tuhan pun tidak akan pernah disembah. Buktinya setelah Rasulullah, berapa banyak orang yang memalsukan, mencoba merubah ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin contoh nih, satu contoh saja. Saya ingin contoh, dan mudah-mudahan siapapun yang mendengarkan ceramah ini, kajian ini, supaya bisa mengkaji lebih jauh. Contoh saja. Kalau itu tidak terjadi perubahan, mustahil. Sekarang ini satu hal, saya ingin memberikan contoh. Kira-kira Nabi Muhammad itu sholatnya selama hidupnya berapa kali? Ya, kira-kira berapa kali? Ya seumur hidupnya. Nek sholat dewean bersembunyi apa makmuman karo sahabat-sahabatnya? Makmuman. Dia jadi imam dan sahabat-sahabatnya jadi makmum. Tidak pernah misalnya sholat takiyah sembunyi-sembunyi biar tidak diketahui oleh sahabat. Dia tetap sholat bersama sahabatnya. Paham itu? Artinya Rasulullah melakukan sholat, cara ibadah didengarkan oleh sahabatnya, disaksikan oleh sahabatnya selama hidupnya, ya kan? Selama hidupnya. Begitu meninggal dunia, yang kita terima seperti apa sekarang? Semuanya mengatakan shollu
Shallu kama raaitumuni usolli. Sing Muhammadiyah bawa hadis itu, yang Syiah bawa hadis itu, yang NU bawa hadis itu. Shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian menyaksikan aku salat. Lho sahabat iki montone piro? Kok bisa beda-beda? Sing kita terima Allahu Akbar, yang satu sedekap, yang satu tidak sedekap. Berarti ini kan ana sahabat loro sing bisa ndelok sedekap ora sedekap. Mosok begini? Itu loh. Kedua, sing sedekap beda-beda. Ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing ngene, macam-macam. Lho sing didelokno sahabat Nabi iku sing ndi salate Rasulullah? Kok ternyata yang kita terima setelah sekian ratus tahun cara ngibadahe beda-beda. Rukuke beda. Apa kok rukuknya apa jenenge? Takbir apa namanya? Wudu'e beda. Sing wudu. Nabi itu berapa tahun wudu? Disaksikan sahabat enggak? Jangankan wudu, adzan. Adzan itu beda enggak? Sholat Jumat itu beda enggak? Dilakukan oleh Rasulullah enggak? Dilakukan. Tapi yang kita terima ternyata berbeda-beda. Ono sing salah. Tapi kalau setiap zaman itu ada hujjah yang menuntun apa yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah meninggal dunia, siapa yang tanggung jawab untuk megang ini? Otoritas ini. Itu yang namanya hujjahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa annal ardo la tahlumin hujjah. Rasulullah meninggal, ada menjaga ini. Ajaran yang disampaikan Rasulullah diajarkan. Kemudian karena situasinya bisa berbeda. Situasi di zaman Rasulullah dengan zaman sekarang situasinya berbeda. Tapi ajarannya tetap. Tapi bahwa pengeluaran fatwa dan lain sebagainya dikarenakan kondisi situasi itu berbeda-beda. Maka dibutuhkan seorang hujjah di sini. Nah itu loh. Ini bagaimana caranya? Nah, kalau madhab Syiah jelas madhab Syiah adalah 12 orang. Disinilah kenapa kita mengatakan wasolli ala a'immatil muslimin. Ali ibn al-Husain di dalam madhab Ahlul Bait bahwa seorang hujjahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tanggung jawab dan berhak untuk menjelaskan hukum-hukumnya Allah, menjaga agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala mulai dari awal sampai akhir adalah orang yang terbaik di antara seluruh umat manusia di zaman itu. Saya ingin ulang kembali. Ali bin Abi Thalib setelah Rasulullah wafat sallallahu alaihi wa alihi. Ada enggak orang yang berkata bahwa yang terbaik selain Ali bin Abi Thalib? Dari sisi keilmuannya. Mungkin ada riwayat-riwayat fulan lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib, fulan ada itu. Tapi dari sisi realitasnya, baik dari sisi keilmuannya, dari sisi keberaniannya, dari sisi tawaduknya, dari sisi keikhlasannya, sampai satu pedang saja sekali durbatu aliyin fil khandaq yu'adilu amalat taqalain. Satu pukulan pedang, satu pukulan mak cerok gitu loh. Satu pukulan kata Rasulullah. Satu pukulan pedang yang dilakukan Ali bin Abi Thalib di Khandaq nilainya sama dengan seluruh kebaikan jin dan manusia. Lalu apa sahabat lain tidak pernah melakukan membunuh musuh? Bunuh. Tapi kenapa kok Imam Ali yang dipuji? Apa sahabat-sahabat lain dalam perang itu seperti Mikdad, Ibnul Aswad, Salman Al-Farisi, Jabir bin dan lain sebagainya. Apa tidak pernah ikut berperang? Ikut. Membunuh musuh enggak? Membunuh. Lah tapi kenapa yang dapat pujian ini? Kenapa? Dikarenakan ketulusan yang ada pada Ali bin Abi Thalib. Orang bisa saja membunuh, sama-sama membunuh musuh, tapi kekuatan nilai ketulusan bisa berbeda dan itu yang menentukan nilai dari sebuah perbuatan. Makanya Rasulullah darbatu aliyin fil khandaq yu'adilu amalat taqalain. Harus orang yang terbaik. Harus orang yang terbaik. Kemudian Imam Hasan. Kita meyakini Imam Hasan lebih baik dibandingkan Muawiyah. Dan kalau kau tahu siapa ingin tahu tentang Muawiyah, ada buku namanya Al-Atabul Jamil. Kalau tidak salah ya, Al-Atabul Jamil atau apa? Ya, kalau saya lupa.
Ya, liman yatawalla Muawiyah kalau tidak salah. Saya punya bukunya itu. Dan banyaklah ala kulli hal. Di zaman Imam Husain, dia adalah orang yang terbaik, diakui atau tidak, dibandingkan Yazid bin Muawiyah dan yang lain sebagainya. Yang terbaik, dan semua ngakui kalau dia adalah manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pasca Imam Ali Zainal Abidin, pasca Imam Husain sekarang, wa sholli ala a'immatil muslimin Ali ibn al-Husain. Siapa Ali ibn al-Husain? Dia adalah Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam adalah sosok manusia yang ia terlibat dalam perang Karbala, menyaksikan bagaimana sang ayah terbunuh, menyaksikan bagaimana saudara-saudaranya terbunuh di Karbala, menyaksikan bagaimana saudara-saudaranya, saudara perempuannya, keluarganya dalam keadaan kehausan di padang Karbala. Imam Ali Zainal Abidin. Oke, ada ndak orang yang terbaik di zaman itu? Anggaplah, kita tidak penting apakah mereka mengikuti atau tidak. Tapi bahwa kita harus melihat sebuah kenyataan. Siapa Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam? Orang yang hidup di zaman Imam Ali Zainal Abidin, dia tinggal di Madinatul Munawwarah. Itu misalnya di dalam sebuah buku ada Az-Zuhri, seorang ulama yang dia tabi'in dan dia adalah ulama yang hidup di zaman Imam Ali Zainal Abidin. Apa komentarnya? Dia mengatakan ma ra'aitu Quraisyan afdhala minhu. Kata Az-Zuhairi, dia bilang, aku tidak pernah melihat seorang kaum Quraisy, tokoh Quraisy yang lebih afdol daripada Ali Zainal Abidin. Ini pengakuan ulama di zamannya. Kalau kau ingin tahu siapa Ali Zainal Abidin, ada buku namanya yaitu Shahifah As-Sajadiyah. Kitab Shahifah As-Sajadiyah. Kumpulan doa-doa Imam Ali Zainal Abidin. Kau akan tahu siapa dia. Dari sisi bahasa dan susunannya, itu bukan susunan manusia biasa. Dari sisi kandungan makna, okelah, banyak orang yang bisa menulis dengan bahasa yang bagus, tapi kandungan maknanya belum tentu bisa diberikan susunan yang indah. Di dalam Shahifah As-Sajadiyah, dan kalian yang tidak bisa bahasa Arab bisa membaca terjemahnya. Kebetulan Kiai Jalaluddin Rahmat sudah menerjemahkan buku itu, Shahifah Sajadiyah, dengan terjemahan bahasa Indonesia yang sangat bagus, sangat puitis, disesuaikan dengan apa yang ada di dalam Shahifah itu. Itu sangat luar biasa. Setiap doa memiliki nilai kandungan tauhid yang paling dalam. Tauhid, ma'rifat ilahiyah, kemudian tawadhu, akhlak, sosial, politik, semua ada di dalam doa-doa tersebut. Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam, sebelum orang berbicara tentang hukukul insan, hak-hak manusia, hak asasi manusia, sebelum ada diciptakannya Amnesty International atau HAM, itu Imam Ali Zainal Abidin sudah berbicara tentang hak-hak manusia. Yaitu dalam bukunya yang dibukukan namanya Hukukul Insaniyah atau Hukukul Ijtimai. Di situ ada hak orang tua terhadap anaknya, hak anaknya terhadap orang tua, hak rakyat pada pemimpinnya, pemimpin pada rakyatnya, guru, dan terusnya dan lain sebagainya. Itu Imam Ali Zainal Abidin. Itulah imam kita. Itulah hujjah kita, hujjah Allah atas kita. Jadi seorang hujjah adalah harus orang yang paling baik di zamannya. Oke, setelah Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin orang yang terbaik semacam ini, apa akhir hayatnya? Terbunuh. Dia diracun. Dibunuh oleh Bani Umayyah. Itu bisa bayangkan itu. Dia meninggal di zaman Bani Umayyah. Karena diracun. Kalau tidak salah itu di zaman Marwan Al-Walid kalau tidak salah ya. Al-Walid ibn Abdul Malik. Jadi dia meninggal diracun oleh
Walid bin Abdul Malik, khalifah Bani Umayyah, rojo, saya tidak nyebut khalifah, rojonya Bani Umayyah, dibunuh. Kedua kesaksian misalnya Imam Malik terhadap Imam Ali Zainal Abidin, apa disebutkan? Dia bilang summiya Zainul Abidin likathrati ibadatihi. Imam Zainal Abidin disebut apa? Zainal Abidin dikarenakan terlalu banyak ibadah. Ini penyaksian Imam Al-Malik. Sa'id bin Musayyab adalah ulama yang sejaman dengan Imam Ali Zainal Abidin. Dia bilang ma ra'aitu qattu afdhala min Ali ibnul Husain. Tidak pernah melihat orang yang paling mulia melebihi daripada Ali Al-Imam Sajjad alaihi salatu wassalam. Ala kulli hal. Sekarang coba kita lihat Imam Baqir. Wa ala aliyin disebutkan ala Ali bin al-Husain wa Muhammad bin Ali, yakni Imam Muhammadul Baqir. Coba kita lihat saja dari sisi beberapa sisi aja. Al-Imam Muhammadul Baqir, Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah tokoh ahlu sunnah wal jamaah. Apa komentarnya? Imam Nawawi dalam kitabnya dia mengatakan begini, Al-Baqir tabi'iyun jalil, imamun bari' mujma'un ala jalalatihi ma'dudun fi fiqhiha atau fi fuqaha'il Madinah ba'aimatim. An-Nawawi dia mengatakan Al-Baqir adalah seorang tabi'in tabi'in yang agung. Dia adalah seorang imam yang sangat menonjol, disepakati akan keagungannya oleh seluruh sebagian daripada fuqaha Madinah. Sebagian dari fuqaha atau tokoh-tokoh fuqaha yang ulama di Madinah menyepakati akan keagungan dan kelebihan yang dimiliki oleh Imam Muhammadul Baqir. Itu yang kita jadikan sebagai hujjah. Di zaman itu orang-orang Syiah merujuknya kepada beliau. Paham itu? Kalau di zaman Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, mereka merujuknya kepada Imam Ali Zainal Abidin. Kepada Imam Muhammadul Baqir merujuknya kepada Imam Muhammadul Baqir. Kemudian setelah Imam Muhammadul Baqir siapa? Wa Ja'far bin Muhammad wa Ja'far Muhammad. Siapa Imam Ja'far? Imam Ja'far adalah orang yang hidup berada dalam dua kekuasaan, dua masa kekuasaan, dinasti Bani Umayyah, akhir dinasti Bani Umayyah dan kemudian awal daripada dinasti Abbasiyah. Apa yang diungkapkan? Saya tidak ingin berbicara dari pandangan Syiah. Lagi-lagi saya tidak ingin berbicara tentang orang membicarakan imam-imam Syiah dari orang Syiah. Kita bicara tentang keagungan yang hujjah-hujjah Allah imam Syiah dari pandangan selain Syiah. Seperti An-Nawawi, apakah dia Syiah? Bukan. Kalau hanya sekedar memuji Imam Baqir itu dari Syiah, wallahu alam. Tapi dia bukan orang Syiah, itu tahu itu ya. Imam Muhammadul Baqir, misalnya Imam Muhammadul Baqir tadi sebelum Abu Zar'ah itu dalam kitabnya tentang Imam Ja'far, dia bilang inna Aba Ja'far, yakni Imam Muhammadul Baqir, lamin akbaril ulama. Kata dia, kata si Abu Zar'ah itu disebutkan Imam Ja'far Imam Muhammadul Baqir itu ulama terbesar. Dan saya kepingin memberikan rekomendasi saja. Kalau Anda ingin tahu tentang siapa Imam Muhammadul Baqir, Anda bisa baca kitab Khilyatul Auliya wa Sifatil Asfiya, itu punyanya Hafidz Abu Nu'aim Al-Isfahani. Fakhrur Razi ada juga, Mauthalib bin Sa'ul punyanya Muhammad Tolha Syafi'i, Fakhrur Razi dalam tafsirnya, dan itu contoh-contoh daripada kitab-kitab tersebut. Sekarang Imam Ja'far Shadiq, karena waktunya sudah habis. Imam Ja'far Shadiq, kita lihat Imam Ja'far Shadiq itu hidup di zaman akhir hayatnya berada di zaman Bani Umayyah. Apa yang diucapkan oleh Al-Mansur Ad-Dawaniki, seorang khalifah Bani Umayyah? Dia bilang inna Ja'far kana mimman qala Allah Ta'ala fi. Ja'far itu adalah orang yang termasuk yang masuk tergolong orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah surat, dalam sebuah ayat. Apa ayatnya? Tsumma awrathnal kitaba alladzi istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Mansur Ad-Dawaniki, orang yang juga tidak suka pada Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam.
Dia dikenal memuji Imam Ja'far Shadiq dan mengatakan Ja'far Shadiq adalah bagian daripada misdak, contoh kategori daripada sebuah ayat di mana Allah mengatakan bahwa dan telah kami wariskan Alkitab itu kepada orang-orang yang kami pilih. Siapa yang kami pilih? Min ibadina, dari hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ayat itu seluruh ahlu sunnah wal jamaah dan seluruh kaum muslimin sepakat ayat ini adalah turun pada dzurriyyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan orang Syiah yang memuji Ja'far. Bukan orang Syiah yang memuji Imam Ja'far, tapi mereka yang memuji Imam. Kemudian Ibnul Auja, apa yang disebutkan Ibnul Auja? Dia bilang mahada ketika dia menyaksikan Imam Ja'far Shadiq itu dengan terheran-heran dia bilang mahada basyarun in kana fid dunya ruhaniyun yatajassad idza syaa'a wa yatarawwah idza syaa'a fa huwa hada. Yang memberikan isyarat kepada Imam Ja'far Shadiq. Apa kata Ibnu Auja? Kalau dia bilang ini bukan manusia biasa, mahada basyarun, ini bukan manusia biasa. Kalau sekiranya di dunia ini ada rohani itu ruh dalam bentuk semacam misalnya kita membaca qul huwallahu ahad, sebagian ahli thariqah, sebagian ahli riyadah mengatakan qul huwallahu ahad itu adalah namanya malaikat muwakkal, rohani. Malaikat muwakkal, rohani, di situ disebut rohani. Jadi kekuatan spiritualitas yang terjelma dalam bentuk rohani. Seperti qul huwallahu ahad itu ada khodamnya, orang bilang khodam. Itu bagi orang kiai ngomong atau pesantren khodam. Sebagian orang-orang irfan mengatakan malaikatun muwakkalah, malaikat yang diwakilkan di dalam surat qul huwallahu ahad. Nah, ini maksudnya begitu. Kalau ada di dunia ini manusia berupa ruhi, saat-saat bisa berubah menjadi manusia, bisa saat-saat bisa berubah menjadi ruh, yang bisa jelma sana jelma sini, maka kalau itu terjadi tidak ada lain kecuali dia. Artinya menggambarkan betapa agungnya Ja'far Shadiq, betapa ilmunya Ja'far Shadiq, betapa dalamnya yang dimiliki oleh Imam Ja'far Shadiq. Ini bukan kami, bukan orang Syiah. Ya, yang memuji Imam Ja'far Shadiq semacam ini bukan orang Syiah, tapi luar Syiah. Terakhir saya ingin sampaikan karena waktunya sudah habis, yaitu Abu Hanifah. Abu Hanifah itu pertama kali disebutkan orang ahlu sunnah dalam sebuah tulisan, saat beda. Bukan ulama lama, ada sebuah tulisan dia mengatakan Abu Hanifah itu adalah pertama kali ulama ahlu sunnah wal jamaah yang membanggakan Ja'far Shadiq, imamnya Imam Syiah, katanya dalam tulisan itu. Walaupun saya juga tidak begitu asik dengan penulisnya itu. Apa kata Abu Hanifah? Laulas sanatan lahalakan Nu'man. Kalau sekiranya bukan karena 2 tahun aku belajar sama Imam Ja'far Shadiq, aku sudah hancur, kata Nu'man, kata Abu Hanifah. Al-Alusi dia mengatakan apa? Al-Alusi dikenal penulis. Dia bilang hada Abu Hanifah wa huwa min ahli sunnah yaftahir wa yaqul bi afsahi lisanin laulas sanatan lahalakan Nu'man. Kata Al-Alusi, hadza Abu Hanifah. Ini Abu Hanifah, wa huwa min ahli sunnah. Dia dari ahli sunnah wal jamaah. Yaftahir, berbangga diri dengan belajar dari Imam Ja'far Shadiq. Wa yaqulu bi afsah lisan, berkata dengan lisan yang fasih tanpa ragu-ragu. Laula sanatan lahalakan Nu'man. Pujian-pujian ini bukan dari Syiah tapi dari mereka. Mereka ini adalah hujah-hujah kita sampai kemudian Imam Al-Mahdi alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa ila arwahi jami'il amwatil hadirin nuhdihimul Fatihah qabla as-salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki